Kemudian setiap fluida itu mesti punya viskositas. Ya. Dan tadi viskositas itu ada tegangan geser, kemudian kalau dikalikan dengan permukaan luasnya akan terjadi gaya geser. Gaya gesekan ini karena adanya timbul ya, karena adanya viskositas. Nah sekarang berapa besarnya gaya inersia ini yang karena adanya kecepatan dibandingkan terhadap gaya karena viskos ya, jadi force viskos force itu. Karena adanya gesekan dan gesekan menghasilkan tegangan, lalu dikalikan dengan luas menghasilkan gaya. Sama-sama gaya, tapi yang satu gaya karena dia punya kecepatan, yang satu itu gaya karena dia punya viskositas. Nah, kalau dibandingkan, nah rasio antara gaya yang ditimbulkan karena kecepatan inertial force terhadap gaya viskos yang disebabkan karena adanya efek viskositas itu yang dinamakan dengan bilangan Reynolds. Jadi ini bilangan Reynolds ini ya kalau kita perhatikan, ini mohon kalau nulis Reynolds itu S-nya jangan ketinggalan ya, karena itu ada S ya. Nah bilangan Reynolds kemudian kita sebut dengan RE, ya, didefinisikan bahwa Reynolds itu adalah rasio antara inertia force di sini, dibanding dengan viscous force. Inertia force itu karena dia punya kecepatan, berarti ada gaya inersianya. Kemudian viscous force itu karena fluida punya viskositas, sehingga dia punya gaya geser. Nah, sama-sama punya satuan gaya, baik yang atas maupun yang bawah, sehingga kalau rasionya itu tanpa satuan. Nah, ini yang kemudian Reynolds itu salah satu bilangan tanpa dimensi di dalam kasus perpindahan kalor konveksi, antara lain adalah bilangan Reynolds. Masih banyak bilangan-bilangan lain yang tak berdimensi. Nah, ini untuk membedakan apakah itu alirannya laminer, transisi, kemudian turbulen. Nah, dibedakan oleh sebuah bilangan tanpa dimensi yang kita sebut dengan Reynolds number. Nah, ini Reynolds number kalau kita dapat dibuat dalam sebuah persamaan. Ini gaya inersia, ada kecepatan menempuh jarak X, kemudian ini ada gaya karena viskos. Ini viskositas, ya, tadi kita kenal ini adalah viskositas dinamik, ini viskositas kinematik. Kalau viskositas kinematik itu, ya, maaf, viskositas dinamik dibagi dengan rho, itu viskositas kinematis. Nah, ini adalah rumusan dari bilangan Reynolds number. Makna dari bilangan Reynolds itu adalah rasio antara gaya inersia dibagi dengan gaya karena efek viskositas. Nah, ini satuan-satuannya, ya, ini meter per sekon, kemudian ini X adalah dalam meter, kemudian kinematik viscosity itu meter kuadrat per sekon, sehingga ini hasilnya nanti kalau ini ada meter kuadrat, di bawahnya ada sekon, ada meter kuadrat, berarti nanti ini tanpa satuan. Nah, ini transisi dari aliran laminer menuju aliran turbulen ya tadi. Ada transisi, kemudian nah ini transisi untuk fluida yang mengalir di atas sebuah permukaan datar, ini untuk permukaan datar, itu XCR-nya. Nah, bilangan Reynolds pada titik ini, ya, mulai transisi dari turbulen mau dari laminer ke turbulen, itu bilangan Reynolds-nya itu 5 kali 10 pangkat 5. Jadi di titik XCR itu 5 kali 10 pangkat 5. Di sini bilangan Reynolds. 5 kali 10 pangkat 5 itu di titik sini. Nah, artinya ketika bilangan Reynolds sudah mencapai 5 kali 10 pangkat 5, dia akan berubah yang tadinya laminer ini akan berubah menjadi aliran yang turbulen. Ini aliran yang tidak karuan di itu. Ini ada masa transisi. Nah, jadi masa transisi itu terjadi pada 5 kali 10 pangkat 5. Ini hanya untuk aliran di atas sebuah plat datar. Nah, Reynolds number pada 5 kali 10 pangkat 5, kemudian kita sebut dengan critical Reynolds number ini. Nilai critical Reynolds number itu akan berbeda-beda, ya, tergantung pada geometrinya. Jadi mungkin ini pada plat datar terjadi pada 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5. Tapi kalau ini bilang permukaannya bola, itu mungkin akan terjadi pada tidak 5 kali 10 pangkat 5. Mungkin
lebih dari itu atau kurang dari itu. Nah, ini alirannya. Jadi dia akan berbeda tergantung pada geometrinya. Nah, untuk aliran di atas sebuah plat datar ini umumnya ya diterima bahwa critical Reynolds number itu pada angka 5 kali 10 pangkat 5. Ini khusus untuk aliran di atas sebuah plat datar. Ini ada XCR ya. XCR itu adalah ini. Jadi ini dari leading edge itu di sini. Depan ini. Nah, ini dari sini 0, X-nya sama dengan 0. Di sini X-nya sama dengan XCR. Ini yang dimaksud dengan XCR. Nah, bilangan Reynolds-nya besarnya 5 kali 10 pangkat 5 untuk aliran di atas suatu permukaan datar. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ada yang tanya? Halo? Mas, Mbak? Halo Mbak. Maaf Pak, saya mau Ya, nanya. ya monggo, silakan. Tadi untuk bilangan Reynolds yang 5 kali 10 pangkat 5 itu berarti di titik akhir laminar atau pas saat transisi ya? Di titik akhir laminar mau masuk transisi. Oh, berarti sebelum transisi juga ya? Ya, sebelum terjadi pas di sini, di titik ini, ya, di titik XCR ini. Oh, oke. Baik, Nah, Pak. itu yang disebut dengan critical ini. Nah, ini ya. Jadi kalau dia ini critical itu pada titik ini. Jadi limit di sini ya. Begitu lebih besar dari 5 kali 10 pangkat 5, maka ini sudah masuk ke mana, ke daerah transisi menuju turbulen. Tapi masih di bawah 5 kali 10 pangkat 5 itu masih laminar. Tapi pas di sini itu adalah tempat di mana dia akan berubah masuk ke ini, ke daerah transisi. Gitu ya. Oke. Nah, XCR adalah jarak dihitung dari leading edge ini, ya. Dihitung dari ujung depan, ya, itu dari platnya. Dan ini akan berubah pada di mana pada jarak tersebut, ya, yang tadinya laminar dia akan berubah menjadi turbulen, tapi melalui satu daerah transisi sendiri. Oke. Nah, ini kalau kita lihat kembali, jadi ini adalah daerah laminar. Kemudian ini daerah transisi, ini daerah turbulen. Nah, di sini Reynolds number-nya 5 kali 10 pangkat 5. Ini 5 kali 10 pangkat 5 itu di sini, di titik ini. Nah, ini untuk aliran di atas sebuah plat datar. Bagaimana bentuk lapis batas kecepatan pada aliran dalam sebuah saluran tertutup. Ini misalnya silinder, dia punya diameter. Nah, ini sebelum masuk mengenai permukaan silinder, ini kecepatannya uniform. Kemudian nanti akan terbentuk daerah lapis batas. Nah, garis putus-putus ini menunjukkan daerah lapis batas. Ini. Jadi dia akan membentuk sebuah kerucut yang ada di dalam sebuah pipa. Misalnya ini pipa. Nah, pada jarak tertentu di sini, ya, pada jarak tertentu dari ujung depan sini, itu alirannya sudah terbentuk dengan sempurna. Jadi di sini yang disebut dengan full develop velocity. Jadi sudah terbentuk dengan sempurna. Kalau saudara lihat di sini ya, ini lapis batasnya. Jadi di sini masih ada distribusi kecepatan seperti ini di bawah, tapi di tengah sudah rata. Kemudian ini masih ada gitu. Ini. Terus ke sini. Nanti mungkin di sini sudah lebih bagus lagi. Ini sudah mulai ada lagi. Nah, di sini itu sudah bentuknya sudah terbentuk dengan sempurna. Nah, ini kemudian dikatakan sering dinamai dengan starting length, jadi entrance region, daerah pemasukan. Di mana pada awalnya itu eh, pada daerah awal pemasukan ini entrance region itu alirannya belum terbentuk dengan sempurna. Sudah perhatikan di sini masih ada parabolik distribusi kecepatannya, tapi di sini sudah konstan, di sini masih parabolik. Makin ke kanan itu bentuknya parabolik, dan di sini paraboliknya sudah parabolik yang sempurna. Nah, ini kita dapatkan U ya sebagai fungsi dari R. Jadi kecepatan pada jarak ini, kecepatan pada sumbu ya, ini kalau misalnya sumbu ini kecepatannya maksimum sekian.
Tapi semakin jauh dari sumbu, itu kecepatannya semakin turun, dan dia akan nol pada jarak R sama dengan jari-jarinya. Nah, ini untuk aliran dalam saluran tertutup, ya, ini lebih penjelasan. Baik, nah kemudian semuanya bahwa sebuah aliran di atas suatu permukaan datar, ya, itu karena sifat viskosnya dia akan terbentuk lapis batas kecepatan, ya tadi. Nah, di dalam daerah lapis batas kecepatan itu ada distribusi kecepatan yang nempel pada permukaan kecepatannya 0, kemudian semakin jauh dari permukaan itu kecepatannya semakin naik, dan di atas ketinggian tertentu kecepatannya sama dengan kecepatan seperti sebelum masuk. Di samping bahwa itu terjadinya lapis batas kecepatan itu karena ada efek viskositas dari fluida yang mengalir. Tapi ada di sini efek lain, bukan, kita tidak bicara efek dari viskositas, tapi efek dari perbedaan temperatur. Ya. Jadi fluida yang mengalir itu selain dia punya viskositas, ya yang mengalir, tapi juga dia punya temperatur. Nah, ini sudah kita bahas, ya, yaitu menghasilkan suatu daerah yang kita kenal dengan daerah lapis batas kecepatan. Ini karena efek viskositasnya. Nah, di sini ada temperatur fluida itu kita misalkan ini temperaturnya. Temperatur free stream ini sebelum mengenai permukaan. Nah, di sini ada permukaan, ya. Ada permukaan, temperaturnya itu kita sebut dengan TS. Ini temperatur permukaan, jadi ini temperatur fluida masuk. Nah, karena ada perbedaan temperatur antara temperatur TS dengan temperatur fluida, ya ini akan terjadi, ya jadi kalau TS itu tidak sama dengan temperatur fluida, ini ya, maka akan terjadi perpindahan kalor. Ini fluida masuk dengan temperatur T free stream, kecepatannya ini, sementara temperatur permukaan TS. Nah, di sini fluida yang menempel pada permukaan, tadi kalau dia dari sisi efek viskositas, dia tidak bergerak, kecepatannya 0. Tapi kalau kita lihat dari sisi temperatur, yang nempel pada permukaan, fluida tadi temperaturnya akan sama dengan temperatur permukaan. Jadi kalau temperatur permukaan itu dinyatakan dalam jarak dari sini panjang ini, TS itu menunjukkan berapa temperatur permukaan, sebut saja misalnya ini tuh 50, misalnya ini 50. Nah, temperatur fluidanya itu yang masuk itu misalnya temperaturnya 20. Nah, ya. Jadi ini ada beda temperatur, yang masuk fluidanya 20, tapi temperatur permukaannya. Karena ada beda temperatur, maka fluida yang pertama, ini yang nempel pada permukaan, itu temperaturnya itu akan sama dengan temperatur permukaan. Ini. Ya. Tapi semakin jauh dari permukaan, temperatur fluidanya itu akan semakin mendekati temperatur waktu masuk. Ini. Jadi makin jauh di ini temperatur yang nempel itu sama dengan fluida, temperatur permukaan makin ke atas temperaturnya makin kecil, dan pada satu ketinggian tertentu ini temperatur ini sudah hampir sama dengan temperatur pada waktu masuk. Nah, tinggi ini kemudian kita sebut dengan tebal lapis batas termal. Kalau tadi adalah tebal lapis batas kecepatan. Ya, nah, di sini kita kenal dengan istilah tebal lapis batas termal. Jadi pakai delta T, yaitu menunjukkan tebal lapis batas termal. Nah, di mana pada ketinggian pada ketebalan sebesar delta T, tebal lapis batas termal ini temperaturnya itu sudah hampir sama dengan temperatur ketika masuk. Tapi di atas ketinggian delta T, temperaturnya sudah sama. Nah, seberapa samanya itu dinyatakan di dalam sebuah persamaan di sini. Jadi dia pada ketinggian delta T, ini, temperaturnya itu T, ini. Dan dia sudah hampir sama dengan temperatur free streamnya, temperatur masuk. Ini temperatur masuk. Seberapa besar hampir samanya dinyatakan oleh ini? 0,99.
Sekarang kalau saya tanya, kalau T ini sama dengan T free stream, maka rasionya berapa ini? Berapa, Mbak? Berapa, Mas? Kan ini TS min T dibagi dengan TS min T free stream sama dengan 0,99. Kalau T-nya itu sama dengan T free stream, maka ini angkanya berapa jadi? 1, Pak. 1. Nah, artinya di sini kalau ini angkanya itu 1, ya, berarti T di titik ini tuh sudah sama dengan T pada waktu masuk. Tapi dia belum sama. Ya, belum sama persis ya. Pada ketinggian delta itu belum sama. Nah, belum samanya seberapa dinyatakan oleh. Jadi, tapi begitu dia di atas delta T ketinggiannya, itu temperaturnya sudah sama dengan temperatur free stream. Nah, di sini kita punya sebuah persamaan. Ini temperatur ya. Kalau kita lihat, ini pada waktu Y sama dengan 0, temperaturnya 50 bisa TS. Kemudian Y naik sedikit, temperaturnya berkurang. Naik lagi, temperaturnya berkurang. Jadi T pada suatu titik itu dinyatakan oleh sebuah fungsi. T itu kita ya sebagai fungsi dari apa? Sebagai fungsi dari Y. Cara ini. Jadi dia sebagai fungsi dari T sebagai fungsi. Ini yang harus dicari. Ya. Ini berapa ini? Kalau di dalam lapis batas kecepatan, kita akan mencari U sebagai fungsi Y. Nah, pada lapis batas termal, kita akan mencari T sebagai fungsi Y. Nah, kenapa untuk kita mencari distribusi temperatur di sini? Ya, karena kita ingin menghitung transfer kalornya. Baik, jadi daerahnya itu jadi di dalam daerah lapis batas termal ini, ya, di sini ada gradien temperatur, ya, ini. Kemudian di atas ini sudah tidak ada lagi, dan besarnya temperatur pada ketinggian delta T itu dinyatakan oleh ini. Nah, kemudian dari ini kita akan mencoba menghitung. Jadi kalau kita lihat di sini semakin tinggi T-nya, semakin tinggi Y-nya, semakin besar Y, ya. Temperaturnya itu semakin mendekati temperatur free stream-nya. Ini dalam daerah lapis batas thermal. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan pada jarak X tertentu dari titik X. Nah, jadi kita lihat pada daerah ini, jadi ya semakin ini increasing distance from leading edge, the effect of shear heat transfer penetrate. Okay. Nah, kita lihat pada jarak X tertentu, misalnya ini X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, ini X, ini jaraknya adalah X. Pada jarak X tertentu dari depan, ini leading edge itu ini. Nah, ini leading edge-nya, LA. Ini. Nah, di sini. Di sini local heat flux ya. Jadi kita ambil local surface heat flux. Jadi besarnya heat flux itu adalah besar kalor yang ditransfer ya tiap satu satuan luas permukaan. Ini flux itu artinya persatuan luas permukaan. Persatuan luas permukaan, jadi per meter kuadrat. Jadi besarnya kalor yang ditransfer setiap satu satuan luas permukaan dan satu satuan waktu. Ini disebut dengan heat flux. Nah, karena ini surface heat flux, jadi kalornya itu dipindahkan dari sebuah permukaan. Ini sifatnya lokal. Jadi pada setiap jarak X di sini, ini X sama dengan 0, X sama dengan sekian, sekian, sekian. Dia punya transfer kalor. Nah, ini yang disebut dengan surface heat flux ya. Nah, sifatnya lokal karena kita menghitung di titik 0, di titik sini, di titik sini, di titik sini. Kita ambil salah satu titik yaitu di titik X. Kita ambil sini. Nah, besarnya local surface heat flux pada titik tertentu
itu kita bisa menggunakan ya, persamaan Fourier ya, pada Y sama dengan 0. Nah, jadi saya ingin kita lihat, perhatikan di gambar ini. Fluida mengalir dengan kecepatan ini. Kemudian yang nempel pada permukaan itu kecepatannya 0 ini. Jadi di sini 0 kecepatan fluida tadi. Ini ada lapisan fluida, tapi jangan dibayangkan lapisan fluida itu tebal gitu. Ini film tadi. Ada lapisan fluida, ini kecepatannya 0. Dan dari aspek thermal, fluida yang nempel pada permukaan itu temperaturnya sama dengan TS. Nah, jadi di sini besarnya kalor yang ditransfer ya. Kalau kita ambil misalnya lapisan fluida yang nempel, misalnya ini. Ini kalornya ke sana. Kalornya ini dari permukaan ini, permukaan plat ya. Dia akan melewati lapisan fluida yang nempel ini. Karena lapisan fluida yang nempel ini temperaturnya itu sama dengan kecepatannya diam, berarti ini kan tidak bergerak. Maka prosesnya transfer kalor dari permukaan datar ke fluida yang ada di atasnya, di atas permukaan ini, itu berlangsung secara konduksi. Nah, konduksi kita punya persamaan konduksi itu minus K ya, minggu lalu kali grad temperatur. Grad temperatur itu kan ini. Grad T di sini karena satu dimensi berarti dt dy. Arah kalornya itu ke atas secara konduksinya. Jadi ke arah sumbu Y. Kalau ini sumbu X ya. Ini ke arah sumbu Y. Nah, jadi di sini ada gradien temperatur ke arah sumbu Y pada Y sama dengan. Nah, mana gradien temperatur ini? Gradien temperatur ini adalah ini. Kita bisa menghitung grad T-nya, yaitu jika ini kita tahu. Jadi ini temperatur ya. Tadi sudah saya sampaikan itu sebagai fungsi dari Y. Nah, ini yang harus dicari tadi di depan. Kalau ini sudah kita hitung, kita bisa mencarinya, maka otomatis kita bisa menghitung grad T terhadap Y. Jadi dt dy ini. Masukkan pada Y sama dengan 0, maka ini bisa dihitung. Kalau ini bisa dihitung karena Kf adalah konduktivitas fluida kerjanya, ini Kf itu adalah ini, fluida kerjanya. Maka ini bisa dihitung Q-nya berapa. Nah, selanjutnya Q yang sudah ditransfer secara konveksi akan diteruskan secara konveksi. Karena di atas lapisan yang diam ini, fluida kerja sudah mulai bergerak. Jadi dilanjutkan secara konveksi. Ya, nah misalnya di sini konveksinya itu dari secara umum karena itu sangat tipis ya. Jadi delta ini sangat tipis, ketebalan film ini sangat tipis ya, karena kan jadi temperaturnya jadi fluida secara konveksi sebesar H ini koefisien konveksi dikali dengan TS ini persamaan Newton ya. TS itu temperatur permukaan dikurangi dengan T free streamnya ini. Nah, karena Q yang ditransfer secara konduksi ini itu besarnya sama dengan yang dilanjutkan secara konveksi, maka dari dua persamaan ini, jadi yang persamaan ini, ya ini disamakan dengan persamaan yang ini. Nah, ini kita samakan ya persamaannya. Maka akan dihasilkan H ini. H sama dengan ini. Nah, ini TS adalah temperatur permukaan, T free stream temperatur aliran fluida. Kemudian K ini adalah sifat konduktivitas fluida. Nah, ini bisa kita hitung H, bisa kita hitung jika kita tahu ini. Nah, kita akan bisa menghitung dt dy pada Y sama dengan 0 jika kita bisa mencari T sebagai fungsi Y. Jadi kita punya ini. Ini dari sini sudah kita hitung, bisa kita cari dt dy, masukkan, maka H bisa dihitung. Nah, pada persamaan ini, TS diketahui, ya pendekatannya. Kemudian T free stream diketahui, kemudian Kf telah konduktivitas fluida diketahui, yang belum tahu adalah dt dy.
Nah, DTD ini akan kita cari persamaannya seperti apa berdasarkan analisis thermal boundary layer. Ini thermal boundary layer ini, jadi kalau saudara ingin mendalami bagaimana penyelesaian persamaan di dalam daerah lapis batas, itu ada satu buku tersendiri, Schlichting ya. Mungkin bukunya tebalnya ya kira-kira 5 cm lah tebal bukunya itu. Dia akan mencari penyelesaian persamaan ya di dalam daerah lapis batas. Kita tidak akan ngambil itu karena dulu mata kuliah pilihan. Nah, dari sini saudara bisa mencari H karena nanti apa Q kalau itu konveksi ya itu sama dengan H kali A dikali dengan delta T. Ini rumus konveksi. Nah, delta T-nya sudah tahu, A-nya sudah tahu, tapi H-nya itu yang belum tahu. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Mata kuliah perpindahan kalor konveksi itu dalam rangka mencari H. Nah, itu ini ada tadi beberapa bilangan tak berdimensi yang sudah saya sampaikan itu ini. Reynolds number ini. Nah, untuk yang lain nanti ada Prandtl number, kemudian ada Peclet number, ini masing-masing punya maknanya. Jadi saudara sebagai seorang engineer nanti harus paham. Jadi tidak hanya mengenal bilangan tak berdimensi saja, tapi makna dari bilangan tak berdimensi tersebut apa. Nah, ini mohon nanti dibaca ya. Jadi maksud dari masing-masing. Reynolds number itu rasio dari inertia force dibagi dengan viscous force. Kemudian Prandtl number itu adalah momentum ya, rasio dari momentum diffusivity terhadap thermal diffusivity. Jadi thermal diffusivity itu biasanya ada bilangan alfa, kemudian momentum itu kan perubahan kecepatan, gaya sama dengan perubahan kecepatan kali perubahan momentum. Itu adalah bilangan Prandtl dan seterusnya. Nah, ini. Nah, kembali ke sini. Jadi di sini pada aliran tadi ya, dari sisi daerah aliran. Nah, kemudian kita dari sisi thermal tadi. Baik, ini jadi pertanyaannya adalah H sebagai fungsi dari H itu bukan sifat, tapi H itu adalah sesuatu yang harus dihitung. Beda dengan mu, beda dengan K, beda dengan bilangan Prandtl, bilangan yang lain itu nanti bisa disifat, tapi yang H itu harus dicari. Nah, kira-kira itu untuk thermal boundary layer. Kalau ada pertanyaan silahkan. Halo? Masih cukup jelas, Pak. Cukup jelas, oke. Baik, ini saya stop dulu sharing yang ini, nanti saya ganti yang lain ya. Jadi ini mungkin yang satu lagi. Ini sudah, kemudian yang lain. Bentar, saya cari. Oh, maaf, bukan ini. Satunya itu yang ini sudah ya. Nah, saat cari lagi. Hmm,
Baik, ini sedikit saya share yang ini ya. Oke. Uh, ini udah kan ini? Halo? Udah ya. Oke. Nah, ini yang apa? File yang berikutnya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang external flow ya. Jadi aliran di atas sebuah permukaan. Kita sudah punya tadi ada apa? Ada lapis batas kecepatan, ya ini lapis batas kecepatan dan lapis batas termal. Ini nanti yang tadi kita bicarakan itu baru yang ini, baru yang apa yang aliran di atas plat. Ya. Nah, ada juga aliran yang mengenai permukaan bola. Ini akan beda, cara menghitung Reynolds-nya dan sebagainya beda. Termasuk cara menghitung tebal lapis batas kecepatan maupun tebal lapis batas termalnya. Kemudian yang ini ada aliran, ini fluida, ngalir ya. Nah, fluida ngalir tapi dia melalui susunan pipa. Ini pipanya 1, pipa 2, pipa 3, ke bawah 1, 2, 3. Nah, ini ada jarak antar dua pipa, sumbu pipa 1 dan 2. Ini ada istilahnya S, L. L itu longitudinal, jadi dia searah dengan arah aliran. Arah alirannya ke kanan, jarak antar dua tube ini dinyatakan oleh S. Tapi ada ST. ST itu adalah jarak antara dua pipa tapi tegak lurus arah aliran. Jadi T itu dari transversal. Kemudian di sini ada luasan, ya, luasan di antara ini. Ini ada A1, tapi ini ada A dari sini sampai sini. Jadi udara nanti akan mengalir melalui luasan ini disebut dengan AT. Ya, luasan transversal di sini. Kemudian di sini ada dimensi, beda dimensi tube-nya atau pipanya diameternya D. Ini alirannya segaris inline artinya, aliran yang inline. Tapi ada yang kedua, alirannya itu ini. Sama-sama pipanya. Nah, ini ada jarak dua pipa ke arah aliran itu SL, jarak dua pipa tegak lurus aliran itu ST. Tapi di sini pipanya tidak segaris, tapi dia selang-seling. Nah, ini. Jadi ini yang kemudian susunannya kita sebut dengan susunan stager. Nah, karena aliran pipanya itu selang-seling, ya, berarti di sini tidak hanya ada SL, ST, tapi juga ada SD. Nah, SD ini adalah jarak antara pipa ini dengan pipa ini, arahnya diagonalnya. Nah, jarak ini sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarkan. Itu adalah jarak SD. Ini aliran yang stager, jadi yang ini adalah inline, ya. Inline, kemudian ini stager. Nah, kemudian untuk di atas plat tadi sudah kita bicarakan ada aliran laminar, ada aliran turbulen, kita pisahkan dalam bilangan Reynolds, tadi sudah dijelaskan. Kemudian, nah ini kemudian kita dari aliran ini, dari lapis batas kecepatan, kita akan mencari kecepatan berapa. Tadi kan kita cari berapa, kita akan mencari ini. Misalnya ini ada distribusi kecepatan. Nah, ini kan tadi kita punya U sebagai fungsi dari Y. Ini yang harus dicari. Ini yang harus dicari. Nah, ini berapa? Nah, untuk mencari ini kita menggunakan 3 hukum kekekalan massa. Jadi ini dalam sebuah lapis batas. Misalnya ini permukaannya, ini lapis batasnya. Nah, kita ambil salah satu kontrol mass di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan massa atur ini. Kalau ini pada jarak X, ini jarak delta X dari sini, ini delta X-nya. Kemudian ini pada jarak Y, ya ini dari permukaan, ini pada jarak delta Y. Nah, kita bekerja pada ini, kontrol mass atau massa atur. Nah, pada massa atur ini, ya, itu ada 3
hukum kekekalan. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Kemudian yang kedua adalah hukum kekekalan momentum. Dan yang ketiga adalah hukum kekekalan energi. Nah, saya ingin tanya, pernah mendengar istilah hukum kekekalan massa? Halo? Halo? Udah? Pernah, Pak. Di mana? Mata kuliah apa? Hukum kekekalan massa, mata kuliah apa, Mas? Termodinamika, Pak. Massa, ya. Kemudian momentum? Di mana? Ambil mata kuliah dinamika enggak? Dinamika, Pak. Dinamika kan ada hukum kekekalan momentum ya. Sesuatu yang bergerak, kemudian dia punya apa? Punya energi, kemudian terjadi tumbukan ya, terjadi perubahan kecepatan, itu adanya perubahan momentum. Itu hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan energi itu ada di termodinamika. Jadi ini mata kuliahnya sudah lulus semua. Masalah hukum kekekalan massa, masalah hukum kekekalan momentum, masalah hukum kekekalan energi. Jadi sudah lulus semua mata kuliah. Nah, ini pada kontrol volume itu ada hukum kekekalan massa, ya ini seperti ini persamaannya. Kemudian ini ada hukum kekekalan momentum, ya. Dan ini hukum kekekalan energi. Jadi massa, momentum itu massa di sini ada rho, ya, kemudian momentum itu karena ada kecepatan, jadi dia akan terjadi perubahan kecepatan sama dengan perubahan momentum, kemudian itu akan menghasilkan momentum sama. Ini sudah semua. Nah, ini yang dipakai di dalam mencari besaran. Nanti hasilnya dari hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan momentum kita akan menghasilkan kecepatan U. Kecepatan U sebagai fungsi Y. Ini ketemunya ini. Dari dua persamaan ini, ya, hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan massa dan momentum akan ketemu U. Tadi kita cari. U kenapa kita cari? Karena kita akan mencari tau. Tau itu sebanding dengan grad U, gradien kecepatan. Nah, kemudian dari hukum kekekalan massa dan momentum kita sudah bisa mendapatkan U. Jadi U yang pada hukum kekekalan energi ini dihasilkan dari dua persamaan kekekalan massa dan momentum. V juga sama, dihasilkan dari atas. Tapi dari hukum kekekalan energi kita menggunakan syarat batasnya adalah syarat batas pada thermal boundary layer. Di situ ada T. Ya. Jadi ada T tadi, kita cari T sebagai fungsi dari T. Nah, jadi ketemu, kalau dari sini ketemu U dan V, kemudian digunakan pada persamaan hukum kekekalan energi, kita akan bisa menghitung T. Nah, dengan ketemunya T, kita kemudian bisa menghitung H. Ya, tadi ada H sama dengan ya, KF ya, tadi kali dan seterusnya itu. Nah, ini kalau T-nya sudah ketemu maka H bisa. Nah, ini dalam rangka untuk mencari H. Ini ada beberapa ini asumsi ya. Kemudian nanti mungkin minggu depan ya, karena ini sudah hampir setengah 12, saya harus Jumatan dulu. Baik, ada pertanyaan mungkin sebentar, kalau ada silahkan. Halo? Tidak ada? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat yang akan datang, sudah masuk pada hitungan ya. Jadi ini konsep dari mekanisme konveksi, kemudian bagaimana cara menghitung H. Kemudian minggu depan kita punya beberapa persamaan empirik untuk menghitung H, sehingga kita mulai akan ada tugas untuk minggu depan. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira mungkin sampai di sini dulu ya. Ini harinya hari Jumat, kita bagi yang teman-teman yang melaksanakan Jumat,
jangan lupa ya, saya juga Jumatan agak jauh sedikit dari rumah. Terima kasih untuk mahasiswa semuanya dan Mbak Lia, terima kasih ya atas bantuan mensupport kegiatan kuliah ini. Begitu saya pamit Pak Hanan. ya, enggak semuanya. Ya. J, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Teman-teman ini langsung saya live ya. Ya, Bu. ya oke. Terima kasih Pak. Sama, Terima kasih Pak. sama ya. Sehat selalu semuanya. Amin Pak. Ya.